Sekolah ramah anak itu adalah Kenapa sekolah harus menjadi tempat yang ramah untuk anak-anak seperti saya, Ustazah? Assalamualaikum. Hai, apa kabar sahabat Podkids? Senang sekali saya Izat bisa menyapa kalian semua di Podkids kali ini. Tema Podkids kali ini adalah serunya belajar di sekolah ramah anak. Tapi saya gak sendiri nih. Ada Ustazah Salah yang menemani kita di obrolan hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Izat. Apa kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah Ustazah baik. Izat gimana? Baik Ustazah. Alhamdulillah. Boleh share kesibukannya minggu ini nggak Ustazah? Basic sih ya Ustazah, seperti biasa ngajar. Pekan ini tadi di kelas 2 itu ada kegiatan Exploring Our City. Jadi kita tuh keliling Balikpapan Izat. Seru kan ya kira-kira? Iya, alhamdulillah. Seru banget pastinya Izat. Lelah tapi menyenangkan. Izat juga pernah sih. Oh pernah ya kelas 2 ya? Sebelum kita mulai saya punya pantun nih. Bantu cakepnya ya. Oke, Ustazah bantu juga. Oke. Ke pasar pagi beli ikan sepat. Cakep. Pulang-pulangnya malah bawa ketan. Cakep. Ayo kita mulai cepat-cepat sebelum perut keroncongan. Weh keren. Ustazah Salah boleh tanya-tanya nggak tentang sekolah ramah anak? Izat bingung soalnya. Pernah nggak dengar tapi bingung. Boleh tanya ya? Boleh dong. Ustazah Salah, apa yang dimaksud dengan sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak itu adalah lingkungan belajar yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak. Dalam hal ini, sekolah ramah anak itu tidak hanya fokus pada aspek akademik, tapi juga aspek sosial, emosional, dan fisik anak. Jadi tidak melulu tentang nilai tentang akademis siswa, tapi ya itu tadi emosional, fisik, sosial itu yang menjadi fokus kita juga dalam sekolah ramah anak. Oh iya Ustazah, kenapa sekolah harus menjadi tempat yang ramah untuk anak-anak seperti saya Ustazah? Di dalam sekolah ramah anak ini, sekolah berperan penting dalam membentuk karakter anak dan di akhirnya menuju masa depan anak. Nah, ketika sekolah ini adalah sekolah ramah anak, sudah pasti tentunya adalah lingkungan yang aman dan kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Iza tahu nggak ciri-ciri sekolah ramah anak? Enggak tahu. Nih saya kasih tahu. Ciri-ciri sekolah ramah anak itu yang pasti pertama aman. Jadi sekolah aman itu, sekolah ramah anak yang aman itu adalah sekolah yang terhindar dari kekerasan, bullying baik fisik maupun secara psikologis. Yang kedua, sekolah ramah anak itu adalah bersih dan sehat. Yang ketiga, peduli. Yang keempat adalah inklusif. Inklusif itu adalah lingkungan belajar yang menampung semua anak tanpa melihat latar belakang, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang kelima adalah budaya lingkungan hidup. Maksudnya di sini adalah sekolah yang mengajarkan peranan bagaimana sekolah mengajarkan peranan untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan pastinya anak-anak yang di dalam sekolah ramah anak adalah menerapkan perilaku ramah lingkungan. Selanjutnya adalah menyenangkan. Nah, menyenangkan ini yang dimaksud adalah di dalam proses pembelajaran sekolah menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir nih Izat, memberdayakan. Memberdayakan di sini peserta didik atau murid di dalam sekolah ramah anak bisa ikut terlibat langsung di dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah, termasuk melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang ada di sekolah. Seperti itu Izat. Ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang diambil di sekolah tidak hanya dari pihak guru atau pihak kepala sekolah saja, tapi Izat nih sebagai siswa bisa ikut diskusi, ikut memberikan pendapat yang terkait kegiatan-kegiatan Izat yang ada di
sekolah gitu Izat. Seru ya Ustazah sekolah di ramah anak? Ya pastinya karena tadi sekolah ramah anak itu adalah mendukung tumbuh kembang anak Izat ya. Ya, karena itu tadi sekolah itu kan lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan yang diharapkan membentuk karakter peserta didik. Terus sekolah itu adalah sarana di mana diciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk anak dan tumbuh kembang anak. Menurut Ustazah, apa aja yang ada di sekolah agar siswa bisa merasa senang dan nyaman? Nah, yang pertama kalau Izat nih ngerasain di sekolah terhadap guru-guru yang ada di sekolah kira-kira apa? Baik sih. Oh, gurunya baik. Terus gimana proses pembelajaran di kelas? Seru, menyenangkan. Nah, itu salah satu Izat kenapa sekolah harus ramah anak. Yang pertama, gurunya di dalam proses pembelajaran harus menyenangkan karena dengan proses pembelajaran yang menyenangkan itu akan meningkatkan kualitas pendidikan anak. Yang kedua, sekolah ramah anak itu mengasah potensial anak secara optimal ya. Nah, jadi anak-anak itu kan tidak ada yang terlahir bodoh. Semua anak Allah ciptakan Allah ciptakan semua ada kemampuan masing-masing. Nah, sekolah ramah anak itu harus mengembangkan potensial anak secara optimal. Selain itu, yang pasti sekolah ramah anak itu mempunyai lingkungan fisik yang mendukung. Jadi sekolah ramah anak itu memang bikin anak-anak nyaman dan senang ya? Benar sekali Izat. Selain fasilitas, kegiatan apa yang dilakukan guru supaya siswa betah di sekolah? Tadi yang saya sampaikan di awal, kegiatan gurunya pasti di dalam kelas proses belajar mengajar harus menyenangkan, menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Contohnya diskusi, tanya jawab, ada game atau kegiatan pembelajaran yang menciptakan sebuah proyek. Pernah Izat di kelas proyek apa? Yang ada di kelas yang pernah Izat jadi PR Izat atau proyek yang pernah Izat lakukan bersama teman-teman Izat yang membentuk kolaborasi di kelas? Kayak kita disuruh buat kayak mainan dari suatu barang gitu saja. Nah, itu contohnya program P5 atau P4I. Ya, nah itu di dalam program P4I itu harus menunjukkan kolaborasi antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Selain itu Izat, selain proses pembelajaran yang menyenangkan, pastinya lingkungan yang memadai, suasana kelas yang mendukung, terus kelasnya juga tertata rapi ya, seperti itu. Wah, keren banget Ustazah. Berarti SDIT Istiqomah memang sekolah yang ramah anak ya? Iya dong. Satu tadi Ustazah lupa sampaikan, di sekolah ramah anak itu ada kegiatan yang mendukung bakat anak. Contohnya ekstrakurikuler, ekskul. Nah, Izat ikut ekskul kan? Iya. Nah, itu yang membuat salah satu sekolah jadi menyenangkan Izat. Ustazah, Izat masih ada pertanyaan ini. Oke. Boleh gak Izat nanya? Boleh. Selain peran guru, apakah ada kegiatan di sekolah yang melibatkan orang tua? Pastinya, karena sekolah ini juga sekolah ramah anak ini harus bekerja sama dengan orang tua. Karena tujuannya buat apa? Supaya orang tua tahu bahwa anak-anak mereka di sekolah benar-benar dalam kondisi aman dan kondusif. Nah, beberapa kegiatan yang melibatkan orang tua banyak Izat. Contohnya program-program yang sudah diprogramkan oleh sekolah, yang sudah dirapatkan oleh sekolah itu melibatkan orang tua. Contoh misalnya Ustazah tahu nih, Izat kemarin baru selesai tafakur. Ya. Nah, tafakur itu juga melibatkan orang tua. Contoh kemarin Ustazah juga ketika kegiatan Exploring Our City, tidak lepas kegiatan itu dari peran orang tua. Yang kedua, Izat tahu nih di sekolah kita ada kegiatan parenting.
Nah, kegiatan parenting itu juga melibatkan orang tua yang tujuannya adalah memparenting orang tua bagaimana anak mereka ketika mereka di sekolah, mereka di rumah, bagaimana sikap mereka, bagaimana mereka membangun chemistry antara sekolah dan di rumah dengan orang tua. Selanjutnya, bisa jadi sekolah ramah anak itu bekerja sama dengan orang tua adalah ketika melibatkan orang tua dalam kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, semuanya harus melibatkan orang tua. Berarti sekolah ramah anak ini memang mementingkan siswa-siswanya agar merasa nyaman ya? Pastinya, dan itu tidak lepas dari peran orang tua yang ada di rumah. Iya Ustazah, ini ada pertanyaan yang bikin Iza juga bingung. Di SDIT Istiqomah apakah sudah menunjukkan bahwa kita merupakan sekolah ramah anak? Apa aja sih tandanya Ustazah? Menurut Izat, apa kira-kira tandanya sekolah yang dari tadi kriteria sekolah ramah anak yang sudah Ustazah sebutkan? Sekolahnya seperti apa? Sekolah yang bikin nyaman anak. Nah, sekolah yang tertata rapi, ada area bermain, kelas yang menyenangkan, proses pembelajaran yang menyenangkan. Di SDIT Istiqomah kita menerapkan juga yang namanya disiplin positif. Harapannya adalah anak-anak mempunyai kesadaran membentuk karakter mereka. Lalu selain itu sekolah kita juga selalu membangun komunikasi dengan para orang tua. Dan Iza tahu tidak, di sekolah kita juga punya mekanisme pengaduan. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat anak tidak nyaman, kita punya mekanisme pengaduan itu Iza, yang diawali dari wali kelas, terus ke guru kelas, lalu ke waka kesiswaan, ke kepala sekolah. Jadi kita punya mekanismenya. Harapannya ketika anak-anak mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman di sekolah, itu ada jalurnya yang tepat dan anak-anak akan merasa nyaman ada di sekolah, tidak merasa was-was, dan ini akan menimbulkan juga efek buat orang tua bahwa mereka merasa aman anak tersebut ada di sekolah. Berarti sekolah SDIT Istiqomah ini memang dia bikin nyaman anak betah di sekolah ya? Iya, pastinya sama seperti orang tuanya Izat, percaya Izat ada di sini karena sekolah kita mendukung lingkungan yang ramah akan anak. Oke, Ustazah. Iya. Ustazah, mungkin ada yang belum tahu nih, apakah SDIT Istiqomah sudah melakukan pencegahan terhadap bullying atau perundungan? Apa saja contohnya Ustazah? Tadi yang seperti Ustazah sebutkan, kita punya mekanisme pengaduan Izat. Nah, dalam mekanisme pengaduan itu diharapkan semua tindakan baik itu kekerasan, bullying bisa diminimalisir supaya tidak terjadi lagi ada di sekolah. Mungkin ada sedikit, tapi diharapkan kita bekerja sama dengan orang tua dan sekolah itu untuk tidak lagi terjadi kekerasan yang ada di sekolah. Izat betah nggak kalau di sekolahnya banyak anak yang kena bully, kekerasan? Senang nggak? Nggak bakal sih. Pasti Izat akan takut kan ke sekolah kan? Takut. Takut. Iya, gitulah Izat. Nah, jadi sekolah kita ini memang mencegahnya ada perundungan atau bullying. Pastinya. Kan di sekolah kita tuh ada tuh brosur-brosur stop bullying. Kita juga punya mading stop bullying. Harapannya itu jadi peringatan buat anak-anak yang ada di sekolah supaya tidak ada lagi nih yang namanya bullying. Dan kita juga sudah pernah memanggil seseorang yang ahlinya untuk mengatasi yang namanya kekerasan supaya anak-anak tahu nih apa isi itu bullying, bagaimana cara mengatasinya. Jadi tidak hanya lewat brosur-brosur, tidak hanya lewat poster-poster, tapi ada pengetahuan yang didapat oleh anak tentang bullying atau kekerasan. Sebagai seorang siswa, kami juga ingin berperan nih Ustazah. Apa yang bisa kami lakukan untuk menciptakan sekolah ramah anak? Banyak. Contohnya Izat nih sebagai salah satu anak yang ada di sekolah,
Izat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Supaya apa? Izat merasa senang merasa senang ketika berada di sekolah. Izat mengikuti kegiatan-kegiatan dengan baik yang ada di sekolah. Izat juga bisa menjadi teladan buat teman-temannya ketika terjadi sesuatu hal yang tidak Izat sukai, contohnya tadi kekerasan, bullying. Izat bisa jadi teladan buat teman-temannya. Jadi Izat ini bisa mencegahnya bullying dengan memisahkan teman. Nah, bisa. Izat bisa jadi apa ya? Jadi duta mungkin ya, duta anti bullying di sekolah. Ya, siapa tahu nanti. Tapi Ustazah harapannya bukan hanya Izat, tapi buat teman-temannya Izat, adik, kakak kelas Izat, supaya ikut membantu supaya tidak ada terjadi kekerasan dan sekolah ini benar-benar menjadi sekolah ramah anak. Wah, terima kasih Ustazah. Izat sudah mengerti banyak hal nih tentang ciri-ciri sekolah ramah anak. Makasih banyak ya Ustazah. Sama-sama Izat. Nah, di dalam Islam, pendidikan adalah hak setiap anak. Di sekolah ramah anak tidak hanya menyediakan sekolah yang ramah, aman, dan nyaman, tetapi juga menanamkan akhlak dan iman. Dengan pendekatan kasih sayang, guru-guru menjadi teladan yang baik membimbing anak-anak untuk tumbuh menjadi generasi Qurani yang cerdas dan berakhlak mulia. Sekolah ramah anak adalah tempat di mana mereka bisa belajar berekspresi dan mengembangkan potensi terbaiknya sambil tetap mendalami ajaran Islam tentunya. Gimana sahabat Kids? Jadi makin yakin kan untuk bergabung di SDIT Istiqomah YPA ITB? Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kita, Istiqomah YPA ITB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.